اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تقضي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تقضي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تقضي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه. نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه. نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه. نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما تجاهل من أمتي. نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما تجاهل من أمتي. نسأل الله أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما تجاهل من أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa
برجال النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين الحكمة السادسة من الحكم العطائية قال الإمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Hikmah yang keenam daripada hikam ata'iyah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika fawaqomina lak al-ijabata bima yahtaru laka la bima tahtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Janganlah terlambatnya bantuan pemberian beserta berulang-ulang pada doa menyebabkan engkau putus asa. Hikmah yang keenam dari Ibnu Athaillah tadi. Maksudnya jangan sampai kita kalau berdoa beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, kalau tidak nampak hasilnya, berdoa setiap hari, setiap habis sembahyang berdoa, sebelum sembahyang berdoa, berdoa terus setiap hari 5 kali, bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi belum diijabah. Janganlah itu menyebabkan engkau putus asa. Maksud putus asa berhenti berdoa. Umpamanya sudah 40 hari siang dan malam berdoa, ada terlihat dikabulkan, lebih baik berhenti saja berdoa. Umpamanya berarti orang putus asa. Yang seperti itu namanya berputus asa. Maka janganlah berputus asa. Allah menjamin bagi engkau untuk memperkenankan. Ujar Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi engkau, aku ijabah engkau. Jadi kita disuruh berdoa. Jangan angkat simsalabim. Justru kalau orang bahagia itu, kalau ada langsung kabul itu malah ada perasaan senang orang bahagia. Karena kita ini berdoa itu ibadah. Berdoa itu ibadah, asalkan caranya benar, adab-adabnya benar, maka jadi ibadah. Maka menjadi ibadah berpahala. Masalah kabul itu kayak urusan kita, urusan Allah. Jadi kita disuruh berdoa. Allah menjamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang dipilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang engkau pilih untuk diri kita. Artinya kapan Allah mengabulkan itu yang pilih Allah. Yang tahu kapan harus dikabulkan itu Allah. Ada Allah menuruti kita ada. Kalau Allah menuruti kita berarti kan Allah kawal kita atur berarti. Tapi Allah kan kalau kita atur. Jadi kita ada kabul seminggu tahajud, sedekah, berdoa, datangi panti asuhan aja diatur supaya kabul doa seminggu kan kabul yang selesai. Karena Allah belum waktunya kabul, nanti yang tepat kapan itu Allah yang tahu. Bukan sekehendak kita, tapi kehendak Allah. Pada waktu yang Allah kehendaki juga bukan yang kita kehendaki. Belum tentu yang kita kehendaki itu kita kepada Allah waktu itu bagus, belum tentu.
karena yang tahu Allah. Karena kehendak Allah kepada kita itu pasti baik. Namun kehendak kita kepada kita belum tentu baik. Kita diberi Allah miskin mungkin rajin beribadah berdoa kalau malam, makanya Allah senang memandang. Belum tentu kalau kita kaya minta soge, akhirnya soge belum tentu baik kesan kita. Makanya pelajaran yang kemarin yang dulu memang kita ajarkan caranya berdoa itu. Artinya apa? Berdoa itu bilanya urusan dunia harus ada kepentingannya dari orang lain. Ya Allah, ulun minta sugi, amun sugi itu bagus kesan diri ulun. Harus kayak itu urusan dunia. Ya Allah, ulun minta sembuh. Kalau orang lain kan kayak minta sembuh. Kalau memang sembuh itu bagus bagi dirimu, orang lain. Karena sembuh itu belum tentu bagusnya. Kadang-kadang sembuh maksiatnya merajalela. Jarang sebagian, jarang berzikir. Begitu garing, oh tasbih di tangan, benar-benar stop, garing. Itu sembuh, jauh dari tasbih. Pekulat tasbih datang lagi. Nah, berarti kan yang tahu baiknya itu Allah. Kapan dikabulkannya doa itu yang tepat yang tahu Allah. Dan Allah kadang harus mengabulkan sesuai permintaan kita. Yang tahu kebutuhan kita itu Allah. Kadang-kadang kita minta iwak, bapaknya diberi pancingnya, nah, supaya awak mencari uang lagi. Allah menjamin mengabulkan doa, tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Allah tidak menjamin setiap kali kamu berdoa segera dikabulkan. Cuma Allah mengatakan, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku perkenankan bagi engkau. Jadi kita ini berdoa itu disuruh Allah. Bila disuruh Allah kita kerjakan berpahala. Nah, berpahala. Jadi kita ini bapak ada kabul-kabul berdoa terus. Bisa jadi Allah mengabulkan di hajat kita yang lain. Pengertian aku perkenankan adalah waktunya terserah Allah, dan pemberiannya pun bentuknya terserah Allah. Doa itu adalah ibadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa berarti kita sudah beribadah. Perkara kabul atau tidak itu masalah yang lain lagi. Begitu kita berdoa, asalkan benar-benar dinamakan berdoa, sudah dihitung sebagai ibadah. Makanya asal, karena ada semua permintaan itu doakan. Belum tentu kita minta-minta itu doa Allah kita minta mudahan belum tentu itu disebut doa. Karena apa? Karena doa itu ada syarat dan rukunnya. Kayak sebagian orang lurus ada kiblat, rukuk, rumah, belum tentu yang dinamakan salat. Namun syarat rukunnya belum tercukupi. Kayak dia doa itu dijadikan apa Allah menjadi ibadah apabila benar dalam berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intidorul faraji minallahi ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Artinya dari kita berdoa supaya terwujud apa yang kita minta. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu dihitung sebagai ibadah. Nah, jadi semakin lawas kadar dikabulkan, kita menghadapi pengabulan doa kita setiap hari dihitung ibadah. Makanya kita nih sehari semalam minta Allah, sehari semalam ada dikabul, berarti sehari semalam tapi 24 jam kita dihitung ibadah pahala. Menghadapi pengambulan lapangan dari Allah 24 jam ibadah. Sampai besok 2 hari 2 malam ada dikabul, 2 hari 2 malam dihitung ibadah. Sampai 2 bulan terus. Karena jadi apa intidorul faraji minallahi ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Nah, umpamanya 3 bulan dihitung sebagai ibadah. Umpamanya kita ada hutang lalu kita berdoa kepada
waqdi duyuni, ya Allah lunaskanlah hutang-hutangku. Sehari belum lunas, maka 24 jam kita menunggu itu ibadah. Sehari semalam menunggu dikabulkan doa, menunggu kita kapan dikabul, itu ibadah, diberi pahala. 2 hari belum lunas hutang, berarti 2 kali 24 jam kita beribadah. Baik waktu kita di pasar, waktu kita tidur, waktu kita di kebun, waktu kita makan, minum dan lain-lain, kita selalu dicatat ibadah karena kita menunggu kelapangan dari Allah. Setelah itu 4 bulan baru bisa lunas hutang. Jadi selama 4 bulan itulah kita 24 jam full dihitung ibadah. 24 jam sekali 4 bulan. Nah, kalau kita tahu itu dihitung ibadah, mana yang lebih kita inginkan, cepat atau lambat kabulnya doa. Makanya orang Bali lambat doa itu hari-hari dihitung ibadah, lambat kabulkannya doa. Menurut kita tahu ada dihitung ibadah, asal ada lekas kabul. Padahal tertundanya kita menghadapi pengabulan dari Allah itu 24 jam dihitung ibadah. Di pasar, di rumah, gurih, makan, tidur, di kebun, dihitung ibadah. Ada banyak-banyak berdoa. Nah, belum kabul itu ibadah itu berpahala terus. Nah, jadi orang-orang soleh dahulu berkata, jikalau doa kami itu segera dikabulkan, kami gembira 1 kali. Tapi kalau doa kami itu dilambat-lambat baru kabul, kami gembira beberapa kali yang banyak. Nah, ya Allah, ini takut paham Allah. Karena doa itu kurang dari itu sekedar menjalankan perintahnya. Ada nafsu, kita kan nafsu. Ya Allah, udah lancar, udah rezeki, udah dapat ini. Bila ada karena kabur, lalu rasa putus asa, sakit hati, itu nafsu. Lain orang yang berdoa itu memang karena disuruh aja. Ya Allah, jangan biar ada menyuruh, ada berdoa. Karena biar menyuruh, belum berdoa. Masalah kabur, urusan dia itu orang lain. Kita ada doa kebanyakan dengan nafsu. Anak suki, anak banyak duit, anak sehat terus, anak banyak kawan, dihormati orang, banyak relasi, banyak pengikut dan sebagainya, itu kan nafsu. Tapi buktinya kan ada semua kabur itu. Ada yang kita suki, melarang aja sampai lawasan. Ada yang kita sehat, baru dari lawas. Hendak minta nyaman, nggak sakit harus, hendak yang cair, kering harus. Namanya punya kekuasaan Allah. Tapi kita disuruh berdoa karena doa itu ibadah. Kenapa? Karena beribadah tidak susah, baik tidur di pasar, di luar ruangan, dalam ruangan, selalu dihitung ibadah selama kita menunggu kelapangan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah talabu masbubun bi adabin fi bisatil ubudiyati li janabil rububiyah. Artinya doa adalah menuntut atau meminta disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Tuhan. Kalau secara istilah doa itu su'alul abdi ila rabbih, permohonan hamba kepada Tuhannya. Kalau di sini doa adalah menuntut atau meminta disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Makanya orang ada tarikat wahidiyah namanya. Itu kalau baca salawat ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali menangisa bagian jamaah itu. Memang sebagian sudah terlatih, begitu menyebut nama Rasulullah masuk ke hati, refleks keluar air mata. Itu namanya iltijaul ummah ila sayyidi. Apa iltijaul ummah? Mengungsinya umat, menggedor-gedornya pintu di hadapan Tuhannya, itulah doa. Nah, ya Sayyidi ya Rasulullah melewati
memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kan? Dan kita nih dalam mengetuk pintunya Allah berdoa ada adabnya. Karena bila ada adab, ada pahala. Kenapa ada pahala? Karena ada termasuk doa. Sama-sama meminta, ada semua disebut doa. Di sini sebaya meminta, tapi yang sini pakai adab, sini ada. Di sini pakai adab. Sama-sama meminta isinya, tapi satu dibilang doa, yang satu ada. Kenapa? Yang satu pakai adab, yang satu ada adab. Walaupun sama-sama meminta. Tidaklah seluruh kita meminta kepada Allah itu dinamakan doa, karena doa itu ada persyaratan-persyaratan dan ada adabnya sehingga berhak disebut doa. Seperti orang yang sembahyang tidak cukup syarat maka sembahyangnya tidak sah dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sembahyang. Seperti itu juga orang yang berdoa jika tidak cukup syarat tidak sah dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berdoa dan tidak bisa dikatakan dia beribadah karena tidak cukup syarat doanya. Nah, maka mari kita belajar bagaimana tata cara atau adab yang berdoa versi daripada syarah ahli kami. Para ulama menyimpulkan surutut doa illati la budda minha la yasih. Syarat-syarat doa yang tidak boleh tidak daripadanya akan doa itu sah. Jadi syarat-syarat doa yang tidak boleh tidak daripadanya agar doa itu sah. Kalau doa itu sah maka jadi ibadah. Kalau doa tidak sah maka tidak jadi ibadah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa. Bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya sekedar permintaan. Imam Al-Khalimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ibnu Hajar menambah lagi, Imam At-Turtusi menambah lagi sehingga jumlahnya menjadi 15 persyaratan sehingga berhak disebut sebagai ibadah. Satu syarat tidak ada maka itu sudah dianggap tidak sah. Seperti syarat sembahyang ada 55 masuk waktu. Nah, masuk waktu sembahyang ada 5 masuk waktu sah. Seperti syarat sembahyang ada 5 masuk waktu, suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Kalau satu saja tidak ada maka sembahyang tidak sah. Nah, begitu pula doa. Satu saja syaratnya tidak ada berarti tidak sah doanya. Kalau doanya tidak sah maka doanya jauh dari qabul. Yang akan diterima sah ada. Maka mendapatkan pahala saja ada. Kalau doanya ada sah. Doa itu bisa qabul kalau ia dianggap sebagai ibadah dahulu. Setelah jadi ibadah, nah kemungkinan baru bisa qabul. Kalau doa itu tidak ibadah, tidak bisa qabul. Kalau qabul berarti doanya tadi namanya istidraj atau lanjuran. Jadi aku berdoa pada pupus melihat mobil dan yang terkena mobil juga kabur sekalinya istidraj. Karena ada doa pada itu. Kan ada orang minta hujan, padahal adabnya ada. Suci kada, menghadap kiblat kada, baca sholawat kada, memuji Rasul kada, memuji Allah kada, baca bismillah kada, kabul. Itu bukan doa, itu istidraj. Karena ada orang apa itu? Oh, doa langsung. Nah dulu ada seorang Brahman itu pengabulan doa, sehingga waktu itu banyak orang murtad. Umpat agamanya Brahmani. Kenapa? Bilanya ustaz-ustaz kumpul sembahyang istisqa ada hujan tambah panas. Habis sembahyang istisqa nangis khotibnya imamnya segala berdoa kada kabul seminggu tambah panas. Sekalinya minta doa kalau si Brahma tadi hujan, maka si itu berdoa langsung ke tangan lapangan angkat tangan. Allahumma anzil alaina, bahasa kita kayak itu. Angkat tangan, ya Allah, bahasa kita kayak gimana?
mereka minta kepada Tuhan mereka, turunkan hujan wahai Tuhan kami, itu hujan. Akhirnya ujar seorang raja, waktu itu ada seorang wali di penjara. Jadi rakyat nangis-nangis kami menghadap raja. Raja, ini kita, rajanya Islam, banyak di rakyat kita yang sudah keluar dari agama kita karena mengikuti agama orang yang pengabulan doa. Ini salah satunya itu wali yang di penjara itu keluar, yang masih dia berdoa. Akhirnya didatangi di penjara. Yang di penjara tadi siap, aku di lapangan datangkan tukang doa kabul tadi si Brahman. Ayo di lapangan di lapangan disuruh dia dulu berdoa. Penjara wali tadi, aku belakangan tanya pas berdoa angkat tangan. Si wali tadi melihat di ketiaknya ini ada tulang nabi. Ada tulang nabi, entah nabi siapa? Karena tulang nabi itu bila dipegang apa pokoknya di atas langit dikabul. Itu diterangkan dalam sebuah riwayat. Akhirnya apa? Oleh seorang wali diambil tulang kita diambil set, begitu diambil ada hujan lagi. Lalu si wali tadi berdoa hujan. Makanya kalau ada orang yang kayaknya berdoa, oh kabul, itu lain doa, itu istiqoroh. Itu pun pengabulan. Kenapa doa itu bisa dikabul? Pertama harus sah dulu doanya. Doa harus sah dulu. Ini sah aja kata, ayo supaya rukunnya kurang. Kalau sudah sah, ada kemungkinan doa kabul. Bila ada mencukupi syarat, doa mantra-mantra seadanya aja kabul, itu istiqoroh, lanjuran dari Allah SWT. Nah itu yang kita harapkan terjual akidah kita melihat pada istiqoroh, bisa jadi jin, bisa jadi syaitan, iblis. Kemudian tertawa di situ langsung sembuh, pulih dari kaki. Itu gawian setan, jin dan sebagainya. Yang pertama syarat doa. Yang pertama di sana. Allah yang kunal mas'ulu mumtani'an aklan aw adatan kunutan zulil ma'idati minas sama ma'idati minas samai wa ahyatil mauta illa linnabi aw wali. Bahwa tidak ada yang diminta itu tercegah pada akal atau adat. Artinya yang kita minta syarat doanya. Yang kita minta itu yang wajar-wajar saja. Nah, yang kita minta itu yang normal-normal saja. Yang kita minta itu yang disuruh kita meminta. Jangan meminta yang mustahil. Walaupun Allah itu mampu mengabulkan doa, ada mustahil. Tapi kita yang mintanya adabnya jangan minta yang aneh-aneh. Nah, jangan minta yang bertentangan dengan hukum akal. Contohnya seperti turunnya makanan dari langit. Dia berdoa misalnya, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, Allahumma anzil ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan makanan satu talam dari langit. Itu kan namanya aneh-aneh. Aneh-aneh. Walaupun Allah itu sebetulnya tak wajar, cuma kita adabnya, ya Allah turunkan duit sekarung. Nah itu kan aneh-aneh. Ada disuruh, itu syarat doa. Minta tuh yang masuk akal. Ya Allah jadikan anakku jadi nabi umpamanya. Nah itu kan ada masuk akal. Itu kan ada disuruh, berarti sudah. Bila kita meminta yang aneh, berarti adab satu sudah gugur sudah. Nah, jadi yang sekiranya itu memang masuk akalnya, ya Allah lancarkan rezeki kami. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Terimalah ibadah kami, terimalah taubat kami, mudahkan urusan kami, kabulkan hajat dunia akhirat. Nah itu ya. Ini minta aneh-aneh. Itu tidak dinamakan doa karena minta makanan dari langit, minta intan pada sekilo umpamanya. Ini tidak dinamakan doa. Ini dinamakan dari sini di sini mengkolok-kolok. Nah,
jauh dari berpahala karena itu bukan doa. Kenapa? Karena yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat kebiasaan, atau seperti menghidupkan orang yang sudah mati. Dia berkata, Allah mengasihi ummi, ya Allah hidupkanlah ibu kembali. Nah itu kan permintaan yang tidak wajar. Maka syaratnya satu, mintalah yang wajar, yang masuk akal sesuai kebiasaan. Nah, dia minta, ya Allah mudahkanlah aku untuk haji dan berumrah, masuk akal. Ya Allah mudahkanlah anakku jadi soleh-solehan, masuk akal. Ya Allah mudahkanlah urusanku ini lancar, daganganku lancar, sebagainya berkah, masuk akal. Suruh. Tapi kalau ya Allah mudah-mudahan turun duit di halaman rumah saya deh. Ini kan masuk akal. Jadi bilangnya itu kita berdoa dikabul Allah, itu lanjutan dari istiqomah. Nah, lihat kadang-kadang orang Pak kena namanya hipnotis. Nah, ya, itu gawean setan tuh sirik sudah pakai ilmu setan itu. Kadang-kadang kita orang dendam. Nah, orang potong-potong dari duit itu lanjutan dari Allah. Itu bukan wali Allah, itu wali saya. Karena lepas daripada syarat dan rukunnya doa. Disapu dulu. Nah, bagian ini lanjut sudah hisab. Artinya sudah dapat ilmunya satu, mintalah yang masuk akal, yang normal dan wajar-wajar saja. Nah, insya Allah sudah masuk salah satu bisa dinamakan doa. Allah alam bisawab. وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اننا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وجل الكريم واختم لنا بك بالاجر واختم لنا بحسن الخواتم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Oh,